Seorang wanita yang berumah tangga cukup lama 24 tahun dengan sang suami merasa sang suami berbeda, lebih menginginkan harta sang suami dan meminta orang-orang yang bisa dibayar untuk menghabisi suami sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Pulau Dewata, Bali. Ada seorang wanita bernama Julaika Nur Aini, biasa dipanggil dengan Ibu Nur. Dirinya sendiri sudah menikah dengan Robert Kevin, biasa dipanggil Pak Bob. Pernikahan mereka pun nampak cukup lama, mereka menikah 24 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak lelaki. Robert sendiri adalah seorang pengusaha tajir melintir, punya banyak perusahaan di Bali, Australia, Jakarta, bahkan Robert dikenal sebagai lelaki yang juga milioner. Robert sendiri dulu saat muda pernah menikah di Australia dengan istri pertamanya dan punya 2 orang anak. Namun akhirnya bercerai di tahun 85. Pasca dirinya menjadi duda, Robert pun pindah ke Bali di tahun 86. Tak lama Robert bertemu dengan Nur, wanita asal Surabaya. Meski saat itu Nur masih muda, berbeda usia dengan Robert 15 tahun namun tak jadi halangan. Keduanya merasa cocok dan dekat hingga akhirnya setelah 3 tahun bersama mereka akhirnya memilih menikah. Rumah tangga mereka baik-baik saja di awal, mereka pun cukup romantis. Pernikahan mereka pun punya 2 anak, mereka pun kerap bolak-balik ke Australia Bali. Pernikahan mereka pun tak pernah ada masalah, menurut orang-orang mereka pun tak pernah cekcok. Di Bali pasangan ini pun tinggal di Sanur Emirat Bali, salah satu villa ternama. Makin jaya mereka pun menambah banyak perusahaan di Jakarta hingga akhirnya sang suami Robert kerap bolak-balik Jakarta Bali tanpa sang istri yang lebih memilih perusahaan di Bali. Anak-anak Pak Robert dan Bu Nur pun sudah besar hingga akhirnya mereka memilih berkuliah di Australia. Hingga di sini tinggal ibu dan ayahnya saja. Setelah berumah tangga 24 tahun, Bu Nur merasa sang suami berubah. Kini Pak Robert lebih pelit, suka selingkuh bahkan tak peduli lagi kepada Bu Nur. Bahkan menurut pembantu mereka pun kerap cekcok dan bermasalah. Namun hubungan tak baik mereka pun masih ditutupi dari anak-anaknya. Hingga saat anak bungsunya datang, sang anak pun tak tahu kalau sang ibu dengan sang ayah sudah pisah kamar. Sempat ada kecurigaan dari anak bungsunya namun tak berani bertanya kepada orang tuanya, hanya curhat kepada sang kakak. Tepatnya di bulan Oktober 2014, Ibu Nur ingin membeli rumah untuk anak-anaknya di Indonesia namun ditolak oleh Pak Robert. Bu Nur yang meminta uang bulanan lebih saat itu pun ditolak oleh Pak Robert yang merasa kalau Bu Nur sudah punya gaji di perusahaan dan sudah memegang uang banyak. Saat itu dengan penuh kekesalan Ibu Nur pun bercerita kepada pembantunya Feli. Mengaku kalau dirinya sudah tak kuat lagi dengan suaminya Bob. Bahkan Nur meminta pembantunya untuk mencarikan seseorang menghabisi Robi. Bahkan Nur saat itu meminta pembantunya untuk mencarikan seseorang untuk menghabisi Robert. Nur meminta Feli menelepon pacarnya Ariel. Dalam percakapan tersebut, Bu Nur meminta Ariel pacar dari Feli untuk menghabisi Robert. Namun nampaknya Ariel tak berani, namun Ariel tahu siapa yang bisa menghabisi Pak Robert. Ariel saat itu langsung menelpon Martin dan meminta menghabisi suami dari bosnya. Tak lama Martin pun mengajak satu orang temannya dan janjian dengan Ariel. Hingga akhirnya mereka bertiga pun bertemu dengan Bu Nur di salah satu villa. Bu Nur saat itu sempat memberikan foto Pak Robert, menjelaskan tentang kegiatan sang suami dan menyusun rencana. Martin sendiri meminta harga 150 juta dan Bu Nur menyanggupi. Tepat di hari Minggu 19 Oktober 2014, Martin dengan temannya Yonis, bahkan 2 orang lainnya ada Rangga dan Yos, akan eksekusi. Mereka pun berempat menyiapkan alat-alat yang akan dipakainya saat melakukan aksinya. Di sana pun ada pipa dan besi, mereka pun membawa dengan motor, bahkan tak lama mereka pun bertemu dengan Ariel dan Feli. Saat mereka berkumpul, Bu Nur pun sempat menelpon menjelaskan, meminta sang suami dihabisi dengan cara biasa, tak boleh kejam dan tak memakai alat yang tadi. Kelima pelaku pun akhirnya diantarkan oleh Feli dan juga Ariel ke rumah Bu Nur. Mereka bahkan masuk ke rumah dan bersembunyi di kamar paling atas. Tak lama Pak Robert pun pulang ke rumahnya dari tempat bekerja. Mengobrol dengan Bu Nur, tak lama Pak Robert langsung ke dapur. Saat Pak Robert di dapur itulah Bu Nur memberikan kode kepada mereka untuk keluar bersiap. Tanpa Robert tahu kalau ternyata ada 5 orang yang tengah bersembunyi akan menghabisi dirinya. Wajah Pak Robert ditutup dan tak lama Pak Robert pun dipukul, bahkan Pak Robert pun mendapatkan tikaman. Pak Robert tak bisa melawan karena dikepung 5 orang, bahkan kepalanya ditutup kain. Saat itu pun Pak Robert tak berdaya hingga akhirnya lemas terjatuh dan tak bernyawa. Usai mereka melakukan aksinya,
Bu Nur pun memberikan uang 50 juta sementara yang 100 juta akan diberikan besok. Tak lama mereka pun mempersiapkan untuk membuang jasad Pak Robert. Mereka memasukkan jasad Pak Robert ke dalam karung dan tak lama membuangnya di semak-semak. Mereka berlima pun akhirnya pergi ke tempat terpisah pasca membuang Pak Robert. Sementara di rumah, Peli pembantu rumah tangga dari Bu Nur membersihkan cairan merah. Hingga keesokan harinya ada seorang warga yang melintas, melihat karung yang mencurigakan. Saat dibuka ternyata isinya adalah sesosok jasad yang sudah tak bernyawa. Warga tersebut pun langsung lapor polisi dan tak lama polisi datang. Polisi pun menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad mendapatkan penganiayaan sebelum berpulang. Pihak dari kepolisian dan rumah sakit pun melakukan identifikasi dan ternyata jasad tersebut adalah jasad Pak Robert. Jasad tersebut adalah jasad Pak Robert berusia 50 tahun lebih, warga negara Australia yang tinggal di Emerald Sanur. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga korban yang hanya ada istrinya. Saat memberikan kabar kepada sang istri, pihak kepolisian merasa ada yang aneh hingga akhirnya melakukan interogasi kepada istri Robert yaitu Bu Nur. Dalam interogasinya pihak kepolisian akhirnya mendapat pengakuan dari Bu Nur kalau pelakunya adalah dirinya menyuruh beberapa orang untuk menghabisi Robert. Cukup dengan kerja keras pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 pelakunya yang sudah kabur ke beberapa wilayah. Sementara Peli dan Ariel pacarnya diamankan masih di Bali. Kedua anak Robert pun tak menyangka sang ibu menghabisi ayahnya sendiri terkait permasalahan harta dan juga kecemburuan. Bahkan kedua anak Robert pun mengungkapkan kalau sang ayah adalah ayah yang baik. Jasad Robert dikembalikan ke keluarga dan dilakukan pemakaman, diterbangkan ke Australia. Semua pelaku pun diamankan dan semua mendapatkan persidangan. Bu Nur divonis 15 tahun penjara, sementara ketiga lelaki yang menghabisi divonis 20 tahun hingga 15 tahun penjara. Ferry dengan Ariel pun mendapatkan hukuman karena dianggap pembantu. Mereka pun mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Dari kisah ini menjadi viral di Bali, seorang wanita yang nampaknya tetap puas dengan apa yang didapatkan, berumah tangga 24 tahun namun kecurigaan yang ada, bahkan ingin memiliki harta suami, berujung jadi permasalahan hukum. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.